Halo pemirsa Sangaji TV, masih bersama kami di acara Kuliah Seru Distinus bersama dengan Ibu Diana dan juga Ibu Elia. Baik, untuk bisa dilanjutkan kepada Ibu Elia. Ya. Terima kasih Mbak Devi ya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa selain apa yang tadi disampaikan di depan bahwa untuk prodi akuntansi gitu ya, itu kan sebenarnya banyak yang lain ya. Jadi diantaranya adalah mahasiswa itu saat ini ya banyak yang melakukan kompetensi dengan magang gitu ya. Magangnya di mana di KAP. Nah ini bagi mahasiswa yang memang tertarik untuk bidang-bidangnya adalah auditing. Karena kalau dalam akuntansi kan banyak ya Mbak Sarah. Jadi ada yang memang fokusnya di pajak ya maka akan konsentrasinya ke situ pajak. Nah, atau misalnya dia lebih konsentrasinya ke auditing misalkan, nah, maka nanti diarahkan untuk melakukan magang gitu ya, belajar untuk bekerja di KAP gitu. Itu yang saat ini sudah berlangsung gitu ya. Jadi tujuannya tadi agar mahasiswa itu memiliki kemampuan yang lebih gitu, dan siap ya bertarung di masyarakat. Gitu Mbak Sarah. Oke, mungkin bisa dilanjutkan untuk menariknya tuh apa sih Bu di bagian prodi manajemen dan akuntansi di Distinus ini? Nah, ilmu manajemen itu kan sebenarnya suatu ilmu yang sangat esensial ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah kita sebagai mahasiswa, entah kita sebagai tenaga kerja, yang namanya memanage itu sesuatu hal yang sangat penting. Nah, ilmu manajemen sendiri kan merupakan ilmu yang merupakan proses dari perencanaan, organisasi, koordinasi, pengendalian, evaluasi, yang harapannya itu bahwa apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan tujuan kita. Nah, apa sih yang menarik dari manajemen ya, ilmu manajemen, bahwa ilmu manajemen itu dari mempunyai kompetensi dari mulai manajemen SDM, kemudian manajemen operasi, manajemen keuangan, kemudian manajemen strategi, di mana masing-masing kompetensi ini mempunyai kelebihan. Nah, contohnya kalau manajemen SDM ya, yang namanya tenaga kerja itu pasti dia mempunyai pola pikir yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita bisa memanage yang pola pikir yang berbeda itu menjadi satu kesatuan, bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Kemudian manajemen operasi itu juga sangat menarik karena di dalam proses produksi ini diharapkan entah perusahaan apapun itu bisa menghasilkan satu output barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi ketika perusahaan bisa menghasilkan suatu produk atau jasa yang mempunyai tingkat kecacatan 0%, harapannya itu konsumen akan selalu balik ke produk yang kita hasilkan. Iya, betul. Nah, itu mungkin sekian. Baik, ini kan sudah dari manajemen ya. Untuk selanjutnya kita menuju ke prodi akuntansi. Image orang-orang kan kalau akuntansi itu ya pasti udah angka gitu, pusing ya. Apakah ada daya tarik khusus di akuntansi di Distinus ini, Bu? Yang menarik di sini adalah kalau bagi calon-calon mungkin ya Mbak lulusan SMA itu adalah bahwa akuntansi itu enjoy-nya itu dia bisa menganalisis gitu loh, suatu angka tapi sebenarnya bisa memaknai bagaimana sih perusahaan ini gitu ya, bisa membaca arti dari perusahaan ya, itu kalau akuntansi di antaranya Mbak. Kalau bidangnya memang suka di keuangan ya analis gitu ya. Nah, yang lainnya adalah misalnya tadi nyambung ke Bu Diana ya, perencanaan. Nah, di akuntansi itu juga ada Mbak Sarah. Jadi di penganggaran ya. Jadi itu sangat utama ya bagi perusahaan untuk selalu melakukan perencanaan, menganggarkan keuangan gitu ya. Dalam melakukan perencanaan itu tentunya hasilnya dari yang analis tadi, menganalisis laporan keuangan. Jadi angka itu sebenarnya bisa berbicara macam-macam. Oh, perusahaan ini mau bangkrut gitu ya misalnya. Oh, perusahaan ini ternyata dia di dalam jangka panjangnya itu sangat bagus sekali misalnya. Itu bisa hanya dengan
melihat angka. Itu menariknya sih ya. Adanya paradigma sekarang sudah dengan metodenya sudah semua online, semua sudah dengan sekarang menggunakan komputerisasi gitu ya. Lebih Iya. dimudahkan ya sekarang apapun. Jadi akuntansi itu sekarang cenderungnya ke analis gitu. Ya, selain tadi ya yang pajak gitu ya. Gitu. Oke, terkait sama teknologi informasi. Ya, Nah, sekarang teknologi untuk yang manajemen itu juga arahnya sekarang ke, kalau dulu namanya pemasaran itu masih door to door gitu ya. Door to door, kemudian display di toko. Nah, sekarang itu sudah mulai mengarah ke digital marketing ya. Kita mau jualan apapun itu sekarang dimudahkan. Kita pakai HP saja itu sudah bisa menjual produk yang kita ingin jual. Jadi pakai Facebook bisa, kemudian TikTok ya sekarang ya, orang semakin bersaing. Kalau dulu Tokopedia, Shopee, kok malah saya jualan ya. Jangan sebut. Banyak digital marketing yang memang memudahkan orang melakukan penjualan dengan lihat display display produk itu. Kita kadang udah yakin nih produk yang kita jual atau orang jual itu memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di situ juga yang namanya review ya, kadang orang review, kita nggak usah wah ini perusahaan itu menjual produk bagus atau tidak. Nah, kita bisa melihat review di situ. Nah, iya betul sekali. Jadi memang dengan teknologi informasi itu memang banyak sekali ya Bu Elia ya kelebihan yang bisa kita peroleh. Jadi artinya pandemi itu sebenarnya membawa hikmah, banyak hikmah yang kita dapat gitu. Jadi pembelajaran di Setia Nusa Megara Kencana itu juga salah satunya berimbas gitu. Apalagi anak muda zaman sekarang ya Bu, suka jualan, akhirnya masuknya ke online shop. Iya, betul. Sambil kuliah bisa sambil jualan. Bisa belajar prodi manajemen harusnya ya. Wah, kalau untuk waktu tempuh kuliah itu berapa semester ya Bu, atau berapa tahun gitu? Untuk perkuliahan ya, baik prodi akuntansi maupun manajemen, memang untuk kurikulum sudah kita susun 3,5 tahun atau 7 semester itu sudah selesai. Jadi di semester 7 baik prodi akuntansi sama manajemen itu hanya tinggal mengambil 3 mata kuliah dan skripsi. Jadi diharapkan di semester 8 itu mahasiswa hanya sidang sarjana. Oke, seru banget ya. Berikut tadi segmen kedua kita. Nanti akan kita lanjutkan di segmen terakhir, yaitu segmen ketiga. Stay tune!